Aku melihat bahwa pada dasarnya segala jerih payah dan keberhasilan orang didorong oleh perasaan iri hatinya. Pengkhotbah bab 4 ayat 4. Manusia tanpa suatu tujuan adalah ibarat sebuah kapal tanpa kemudi. Anak terlantar, hal sia-sia, bukan siapa-siapa. Apakah yang menjadi daya penggerak di dalam kehidupan Anda? Sekarang Anda mungkin digerakkan oleh suatu masalah, suatu tekanan, atau suatu batas waktu. Anda mungkin digerakkan oleh ingatan yang menyedihkan, ketakutan yang menghantui, atau suatu keyakinan yang tidak disadari. Ada ratusan kondisi, nilai, dan emosi yang bisa menggerakkan kehidupan Anda. Dalam buku Rick Warren dipaparkan, ada 5 penggerak yang paling umum terjadi. Yang pertama, banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Banyak orang digerakkan oleh rasa takut. Banyak orang digerakkan oleh materialisme. Dan banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Banyak orang yang digerakkan oleh rasa bersalah. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka dengan berlari dari rasa penyesalan dan menyembunyikan rasa malu mereka. Orang-orang yang oleh rasa bersalah dimanipulasi oleh ingatan-ingatan mereka. Mereka membiarkan masa lalu mereka mengendalikan masa depan mereka. Mereka seringkali secara tidak sadar menghukum diri sendiri dengan merusak keberhasilan mereka sendiri. Mungkin Anda pernah membaca kisah Kain dan Habel, di mana rasa bersalahnya Kain memisahkan diri dari hadirat Allah, dan Allah berfirman, "Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Dan hal itu menggambarkan sebagian besar orang saat ini yang menjalani kehidupan tanpa suatu tujuan. Kita adalah produk dari masa lalu kita. Tetapi kita tidak perlu menjadi tawanan masa lalu. Tujuan Allah tidak dibatasi oleh masa lalu kita. Allah mengubah seorang pembunuh bernama Musa menjadi seorang pemimpin, dan seorang pengecut bernama Gideon menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Dan Allah juga mampu melakukan hal-hal ajaib dalam sisa hidup kita. Allah ahli dalam memberi orang-orang suatu awal yang baru. Alkitab berkata, alangkah bahagianya orang-orang yang kesalahannya telah diampunkan. Alangkah leganya hati orang yang telah mengakui dosa-dosanya, dan Allah telah menghapus semua dosa itu. Banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan, dan mereka mempertahankan kepahitan dan tidak pernah sembuh darinya. Bukannya melepaskan penderitaan mereka melalui pengampunan, mereka mengulanginya berkali-kali dalam pikiran mereka. Sebagian orang yang digerakkan oleh kebencian bersikap bungkam dan menyimpan sendiri kemarahan mereka, sementara sebagian lain bersikap amat marah dan mencetuskannya kepada orang lain. Kedua tanggapan tersebut tidak sehat dan tidak berguna. Kebencian selalu lebih melukai Anda ketimbang orang yang Anda benci. Sementara orang yang menyakiti hati Anda mungkin telah melupakan perbuatan mereka tersebut dan melanjutkan hidup. Anda terus dipenuhi penderitaan Anda dengan mengabadikan masa lalu.
Orang-orang yang melukai Anda pada masa lalu tidak mungkin terus melukai Anda sekarang, kecuali jika Anda mempertahankan rasa sakit itu melalui kebencian. Masa lalu Anda adalah masa lalu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Anda hanya melukai diri dengan kepahitan Anda. Demi diri Anda sendiri, belajarlah dari masa lalu tersebut, lalu jangan mengingatnya lagi. Alkitab berkata, hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya. Banyak orang digerakkan oleh rasa takut. Ketakutan-ketakutan mereka mungkin merupakan akibat dari adanya pengalaman traumatis atau harapan-harapan yang tidak masuk akal, bertumbuh dalam keluarga dengan pengawasan keras, atau bahkan kecenderungan genetik. Tanpa memandang penyebabnya, orang-orang yang digerakkan oleh ketakutan seringkali kehilangan kesempatan-kesempatan besar karena mereka takut untuk menanggung risiko. Sebaliknya, mereka mencari aman, menghindari risiko-risiko, dan berupaya untuk memelihara status quo. Ketakutan adalah penjara yang dibangun oleh diri sendiri yang akan menghalangi Anda untuk menjadi apa yang Allah maksudkan bagi Anda. Anda harus bergerak melawannya dengan senjata iman dan kasih. Alkitab mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Banyak orang digerakkan oleh materialisme. Keinginan mereka untuk memiliki menjadi keseluruhan sasaran kehidupan mereka. Gerakan hati untuk selalu ingin lebih ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa memiliki lebih banyak akan membuat orang lebih bahagia, lebih penting, dan lebih aman. Tetapi, ketiga gagasan ini tidak benar. Hal-hal yang dimiliki hanya memberikan kebahagiaan sementara, karena hal-hal tidak berubah. Kita akhirnya menjadi bosan dengannya dan selanjutnya mengingini jenis-jenis yang lebih baru, yang lebih besar, dan lebih baik. Hanya mitos yang menyatakan bahwa jika saya mendapat lebih banyak, saya akan menjadi lebih penting. Nilai diri sendiri dan nilai-nilai hal yang Anda miliki tidaklah sama. Nilai Anda tidak ditentukan oleh barang-barang berharga Anda. Dan Allah berfirman bahwa hal-hal yang paling berharga dalam kehidupan bukanlah barang-barang. Mitos yang paling umum mengenai uang adalah bahwa memiliki lebih banyak uang akan membuat saya lebih aman. Tidak akan demikian. Kekayaan bisa hilang dalam sekejap melalui berbagai faktor yang tidak bisa dikendalikan. Rasa aman yang sesungguhnya hanya bisa ditemukan di dalam apa yang tidak pernah bisa diambil dari Anda, yaitu hubungan Anda dengan Allah. Banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Mereka membiarkan harapan-harapan orang tua atau pasangan, atau anak, atau guru-guru, atau teman mengendalikan kehidupan mereka. Banyak orang dewasa tetap berusaha untuk mendapatkan pengakuan orang tua yang tidak bisa disenangkan. Orang lain digerakkan oleh tekanan teman sebaya, selalu khawatir oleh apa yang mungkin dipikir oleh orang lain. Sayangnya, orang-orang yang mengikuti orang banyak biasanya terpengaruh oleh pantangan orang banyak itu. Salah satu kunci menuju kegagalan adalah berusaha menyenangkan semua orang. Dikendalikan oleh pendapat orang lain adalah cara yang pasti untuk kehilangan tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan Anda. Yesus pernah berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan.
Ada kekuatan lain yang bisa menggerakkan kehidupan Anda, tetapi semuanya akan membawa kepada jalan buntu yang sama. Potensi yang tidak digunakan, rasa tertekan yang tidak perlu, dan kehidupan yang tidak memuaskan. Perjalanan 40 hari ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menjalani suatu kehidupan yang memiliki tujuan. Suatu kehidupan yang dituntun, dikendalikan, dan dipimpin oleh tujuan-tujuan Allah. Tidak ada hal yang lebih penting daripada mengetahui tujuan-tujuan Allah bagi kehidupan Anda. Dan tidak ada yang bisa mengganti kerugiannya jika Anda tidak mengetahui tujuan-tujuan tersebut. Entah itu keberhasilan, kekayaan, kepopuleran, ataupun kesenangan. Tanpa suatu tujuan, kehidupan bagaikan gerakan tanpa makna, kegiatan tanpa arah, dan peristiwa tanpa alasan. Tanpa suatu tujuan, kehidupan tidaklah berarti. Menurut Rick Warren, ada 5 manfaat besar dari kehidupan yang memiliki tujuan. Yang pertama, mengenali tujuan Anda memberi makna bagi kehidupan Anda. Yang kedua, mengenali tujuan Anda memudahkan kehidupan Anda. Yang ketiga, mengenali tujuan Anda membuat kehidupan Anda memiliki fokus. Yang keempat, mengenali tujuan Anda akan memotivasi kehidupan Anda. Dan yang kelima, mengenali tujuan Anda akan mempersiapkan Anda untuk menghadapi kekekalan. Kita diciptakan untuk memiliki makna. Itulah sebabnya manusia mencoba metode-metode yang meragukan, seperti astrologi atau fisika, untuk menemukan makna tersebut. Apabila kehidupan memiliki makna, Anda bisa menanggung hampir segala hal. Tanpa makna, tidak ada sesuatu pun yang bisa ditanggung. Tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Dalam Alkitab, bermacam-macam orang mengekspresikan keputusasaan ini. Yesaya mengeluh, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna." Ayub berkata, "Hari-hari hidupku meluncur dengan cepatnya, habis tanpa harapan. Dan aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja." Sahabat sehati, tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Harapan muncul karena ada tujuan. Jika Anda merasa putus asa, bertahanlah. Perubahan-perubahan yang mengagumkan akan terjadi dalam kehidupan Anda ketika Anda mulai menjalaninya dengan suatu tujuan. Allah berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Anda mungkin merasa sedang menghadapi suatu situasi yang mustahil, tetapi Alkitab berkata, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang berani kita bayangkan. Sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Tujuan hidup menetapkan apa yang Anda kerjakan dan apa yang tidak Anda kerjakan. Tujuan Anda menjadi patokan yang Anda pakai untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan mana yang penting dan mana yang tidak. Tanpa suatu tujuan yang jelas, Anda tidak memiliki dasar di mana Anda melandasi keputusan Anda, membagi waktu Anda,
dan menggunakan sumber daya Anda. Anda akan cenderung membuat pilihan-pilihan berdasarkan situasi, tekanan, dan suasana hati Anda kala itu. Orang-orang yang tidak mengenali tujuan mereka berusaha untuk melakukan terlalu banyak hal, dan itulah yang menyebabkan rasa tertekan, kelelahan, dan konflik. Mustahil melakukan segala hal yang orang lain ingin Anda lakukan. Anda hanya memiliki cukup waktu untuk melakukan kehendak Allah. Jika Anda tidak bisa menyelesaikan semuanya, itu berarti Anda sedang mencoba melakukan lebih dari apa yang Allah maksudkan untuk Anda lakukan. Kehidupan yang memiliki tujuan juga membawa kepada ketenangan pikiran. Tujuan membuat kehidupan Anda memiliki fokus. Tujuan itu akan memusatkan usaha dan energi Anda pada apa yang penting. Anda menjadi efektif karena bersikap selektif. Sudah merupakan sifat manusia untuk bingung karena soal-soal kecil. Henry David mengamati bahwa banyak orang menjalani kehidupan putus asa secara diam. Tetapi sekarang gambaran yang lebih baik adalah bingung tanpa tujuan. Banyak orang seperti giroskop yang berputar dengan kecepatan luar biasa, tetapi tidak pernah beranjak kemanapun. Tanpa tujuan yang jelas, Anda akan terus mengubah arah, pekerjaan, hubungan, gereja, atau lingkungan dengan berharap bahwa setiap perubahan akan menghentikan kebingungan atau mengisi kekosongan di dalam hati Anda. Mungkin Anda berpikir, mungkin sekarang akan berbeda, tetapi itu tidak memecahkan masalah Anda yang sesungguhnya, yaitu kurangnya fokus dan tujuan. Alkitab berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kuasa karena memiliki fokus adalah ibarat cahaya. Cahaya yang menyebar memiliki sedikit kuasa atau pengaruh, tetapi Anda bisa memusatkan energinya dengan memfokuskannya. Laki-laki dan perempuan yang berpengaruh paling besar dalam sejarah adalah orang-orang yang sangat terfokus. Misalnya Rasul Paulus nyaris sendirian menyebarkan agama Kristen di seluruh kekaisaran Romawi. Rahasianya adalah kehidupan yang terfokus. Paulus berkata, "Aku memfokuskan seluruh tenagaku pada satu hal ini, yaitu melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku." Jika Anda ingin hidup, Anda memiliki pengaruh, fokuskanlah. Berhentilah bermain-main. Berhentilah mencoba melakukan segala hal. Kurangi hal-hal yang Anda lakukan. Bahkan kurangi kegiatan-kegiatan yang baik dan hanya melakukan hal-hal yang paling penting. Jangan pernah mengacaukan antara aktivitas dengan produktivitas. Anda bisa sibuk tanpa memiliki tujuan, tetapi apa gunanya? Paulus berkata, marilah kita tetap fokus pada sasaran itu. Kita yang ingin mencapai segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita. Mengenali tujuan Anda akan memotivasi kehidupan Anda. Tujuan selalu menghasilkan keinginan yang kuat. Tidak ada yang bisa membangkitkan energi seperti tujuan yang jelas. Sebaliknya, keinginan kuat yang memudar bila Anda tidak mempunyai tujuan. Misalnya bangun dari tempat tidur saja menjadi suatu tugas besar. Biasanya pekerjaan yang tidak berarti dan bukan kelebihan kerja yang meletihkan kita, menguras tenaga kita, dan merampas sukacita kita. Mengenali tujuan kita akan mempersiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Banyak orang menghabiskan hidupnya dengan berupaya menciptakan warisan yang tanpa akhir di bumi. Mereka ingin dikenang ketika mereka meninggal. Namun,
Apa yang akhirnya paling penting bukanlah apa yang orang lain katakan tentang kehidupan Anda, tetapi apa yang Allah katakan. Apa yang gagal disadari oleh orang-orang adalah bahwa segala pencapaian pada akhirnya lewat. Catatan-catatan rusak, reputasi memudar, dan pujian pun dilupakan. Hidup untuk menghasilkan warisan dunia adalah sasaran yang dangkal. Adalah lebih bijaksana kalau orang menggunakan waktunya untuk membangun suatu warisan kekal. Anda tidak ditempatkan di bumi untuk diingat. Anda ditempatkan di sini untuk bersiap-siap menghadapi kekekalan. Suatu hari Anda akan berdiri di hadapan Allah, dan Dia akan memeriksa kehidupan Anda. Suatu ujian akhir sebelum Anda memasuki kekekalan. Alkitab mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tatah pengadilan Allah. Demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Untunglah, Allah ingin kita lulus ujian tersebut. Karena itu, Dia telah memberi kita pertanyaan-pertanyaannya sebelumnya. Dari Alkitab kita bisa menyimpulkan bahwa Allah akan menanyai kita dengan dua pertanyaan penting. Pertama, apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku, Yesus Kristus? Allah tidak akan bertanya tentang latar belakang agama atau pandangan doktrin Anda. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah Anda menerima apa yang Yesus kerjakan bagi Anda, dan apakah Anda belajar untuk mengasihi dan mempercayainya. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kedua, apa yang telah kamu lakukan terhadap apa yang telah Aku berikan kepadamu? Apa yang telah Anda lakukan dengan kehidupan Anda, yakni semua karunia, talenta, kesempatan, energi, hubungan, dan kekayaan yang telah Allah berikan kepada Anda? Apakah Anda menggunakannya bagi diri Anda sendiri? Ataukah Anda menggunakannya bagi tujuan-tujuan yang untuknya Allah menciptakan Anda? Sahabat sehati, sasaran dari buku Rick Warren ini sebenarnya untuk mempersiapkan Anda dan saya untuk menjawab kedua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama akan menentukan di mana Anda dan saya menghabiskan kekekalan. Pertanyaan kedua akan menentukan apa yang Anda dan saya lakukan di dalam kekekalan. Untuk hari ketiga ini, kita diajak berpikir tentang tujuan kita masing-masing. Pokok untuk direnungkan, hidup berdasarkan tujuan adalah jalan menuju damai sejahtera. Ayat untuk diingat, Engkau, Tuhan, memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada orang-orang yang dengan teguh memelihara tujuan mereka dan percaya kepadamu. Kitab Yesaya bab 26 ayat 3. Pertanyaan untuk dipikirkan atau bahan refleksi kita, apakah yang menurut keluarga dan teman-teman saya merupakan daya penggerak kehidupan saya? Apa yang saya inginkan untuk menjadi penggerak kehidupan saya? Sahabat sejati, demikian review ulasan rekaman audio saya untuk hari yang ketiga. Terima kasih banyak, semoga ini memberikan hikmah dan menambah pengetahuan iman kita di hari yang ketiga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.